negeri ataupun ya studi luar negeri. Tapi setelah itu jangan lupa kampus yang dituju juga punya standar sendiri. Jadi misalnya studi luar negeri dari Dikti menyarankan 6,6, meminta 6, tapi kampus bisa saja minta 6,5 atau 7. Jadi kita harus siap-siap. Kalau misalnya TOEFL tadi, kalau misalnya Fulbright di awal misalnya minta 500, skor 500, tapi kita harus siap-siap. Kampus yang di luar juga bisa meminta 550 atau mungkin lebih. Tapi amannya saya bilang, paling tidak kita sudah punya 500 dulu. 500 di awal, kemudian nanti coba tingkatkan ke 550. Biasanya kalau yang melamar PDP itu 500 kalau saya nggak salah. Atau 550 amannya untuk TOEFL. Ya, jadi kalau memang sekarang skornya masih di bawah 550, masih ada waktu persiapan. Belajar lah. Nggak susah kok, nggak susah. Gampang betul. Tinggal kita membiasakan diri aja untuk belajar. Saya rasa itu aja Bu Widya jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya nih Tias. Silakan Tias dibuka apanya, mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Bu, nama saya Tias Aisyah. Ya. Tias mau nanya Bu, kan tamat dari D3 ini Tias ada rencana untuk mau kuliah lagi. Jadi tapi masih kurang banyak wawasan tentang untuk lanjutan nanti. Jadi minta saran terbaiknya setelah tamat lanjutan apa yang Tias ambil, terus di mana, di kampus mana gitu Bu. Dari jurusan apa ya? Dari TLM Bu, Poltekkes Medan. TLM Teknologi ya? Laboratorium Medis, Bu, atau analis kesehatan. Baik. Nah, ini berarti sama dengan Bu Widya ya? Iya. Anak saya. Oh iya, oke. Baik. Berarti kalau secara umum ya, nanti mungkin Bu Widya bisa nambahkan secara khusus untuk bidangnya ya. Kalau secara umumnya, yang pertama yang pasti saya nggak lupa saya nanya tadi semester berapa. Tapi dia semester 2, semester 3 sekarang naik. Iya, mau naik 3 Bu. 3 Bun. Naik 3 ya, baik. Masih Pak. Ini yang paling tepat nih waktunya sebenarnya. Jangan nunggu tamat dulu gitu. Jadi masih semester 2 mau masuk ke 3 ini. Selain yang pertama sekali harus disiapkan adalah yang pasti PK, ya kan? Nilai-nilai di kampus yang bagus. Itu pertama sekali, modal awal. Jadi kalau bisa nilai-nilai yang didapat itu bagus, sampai IPK yang didapat, saya nggak tahu kalau di D3 IPK-nya pakai 3, juga ya Bu Widya ya? Ya, 3,25 minimal Bun. Minimal 3,25 untuk bisa melanjut. Itu dulu yang pertama dikejar. Yang kedua adalah pastikan dulu nanti mau nyambung kemana gitu. Nyambung S1-nya apakah mau tetap di bidang yang sama? Kalau memang di bidang yang sama, berarti yang dibutuhkan juga adalah skill ataupun soft skill di bidang yang dibutuhkan ya Bu Widya ya? Iya. TLM ini biasanya kemana Bu Widya? S1-nya ada di Medan juga? Enggak, kalau TLM ini dia agak unik Bun. Dia tidak punya S1 tapi adanya D4. Dan untuk menyambung biasanya nggak ada untuk S2-nya. Untuk saat ini setahu saya, atau nanti mungkin bisa dikoreksi, TLM biasanya dia lebih nanti ke spesifik. Misalnya kalau Anda mau menyambung, Anda bisa ngambil D4, nanti setelah itu ngambil S2 lagi, atau dari D3 Anda bisa ngambil yang kayak biologi, kimia, nah seperti itu yang cabang-cabang dari TLM yang ada di situ, atau kesehatan masyarakat. Nah, setelah itu nanti di situ Anda bisa ngambil S2. Nah, setelah itu mungkin Anda bisa nyambung ke S2 ke luar negeri. Karena apa? Karena sudah ada basic yang di ininya dasar. Tapi kalau Anda misalnya mau yang vokasi, bisa linknya dari yang D4. Seperti itu. Karena TLM ini lebih kepada kemampuan untuk melakukan, Bun. Untuk istilahnya lebih banyak dia wilayah kompetensinya how to do, Bun, gitu. Karena ya lebih praktis ya. Iya, best practice. Jadi kalau untuk istilahnya kalau bicara ilmu, dia lebih banyak kayak mana sih kamu bisa melakukan. Nah, makanya makanya lebih banyak orang-orang yang TLM ini
pengalamannya dia di bidang istilahnya yang klinisnya. Kalau kamu mau ya kimia klinis nanti. Kalau misalnya kamu mau ngambil ini nanti setelah ini D3, kemudian kamu mau lanjut ke kimia atau yang D4, setelah itu kamu bisa melanjut S2-nya kimia klinis. Nah, kimia klinis itu adanya kalau nggak salah di Unhas, Universitas Hasanuddin, atau adanya di UI. Nah, itu. Jadi dari situ tuh. Tapi Iya. yang bisa saya ini adalah selain kamu seperti inilah gitu kan. Kalau nggak ikut yang seperti ini, kira-kira bakal tahu nggak? Enggak. Jadi Ya kan? setelah Iya. dulu D3-nya, kemudian kalau untuk S1 dia kan harus selaras, harus sejalan. Nah, jadi kan misalnya di Bang Widya TLM di D3-nya lanjut dulu ke yang praktiknya ke D4. Oke, D4. Berarti dari setelah D4 itu kan bisa langsung lanjut ke S2 ya Bu Widya ya? Iya, karena iya. Nah, karena dari D4 itu setara sarjana sains terapan dunia. Sains terapan, ya. Iya. Berarti setelah itu mulailah mencari beasiswa untuk S2. Nah, kalau untuk S2 ini unik. Dia nggak mesti harus selaras. Misalnya saya bilang, ada juga kecuali kalau kita dosen. Kalau kita kan itu mereka memang harus sejalan. Jadi misalnya kalau S1-nya kimia, S2-nya kimia, S3-nya nggak jauh-jauh ada kimia. Misalnya ya. Tapi kalau misalnya secara umum kita bilang kalau misalnya dari D4 selesai, Tias bisa aja menunggu beasiswa untuk S2. Kalau orang tua nggak ngasih ke luar negeri, boleh dia saja LPDP tapi dalam negeri dan ambil bidang yang tetap yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, itu bisa. Di LPDP ini banyak sekali alumni dari di Inggris ini yang dapat meraih beasiswa LPDP ini dalam negeri. Mereka ada yang kuliahnya di Bandung, ada yang kuliahnya di UI, dan ada beberapa kampus yang boleh termasuk daftar LPDP. Jadi kita tinggal milih nih. Nah, kita kan udah ngambil LPDP-nya. Nanti ada daftar universitasnya, jurusannya. Pilihlah jurusan yang memang kita minati ataupun yang selaras dengan D4 kita tadi. Sudah selesai. Ya. Nah, jadi yang perlu dipersiapkan tadi adalah pertama nilai D3-nya dulu bagus. Kalau di bawah 3,25 kan nggak bisa lanjut. Kemudian pastikan lagi, saya mau ke D4 misalnya. Oke, kita ngambil ke D4 dan nantinya carilah beasiswa untuk masuk ke S2. Udah dapat S2 itu nggak lagi di orang tua. Nah, gitu dia. Udah dapat beasiswa. Tujuannya, seperti saya sebut tadi, komponennya itu mulai dari uang kuliah, uang buku, uang saku bulanan. Kalau saya nggak salah itu sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ada salah satu alumni kita yang keterima di Bandung. Dia bagian pendidikan. Itu biasa 1 bulannya dikasih uang saku 3 juta. Nah, itu waktu 3 atau 4 tahun yang lalu. Nah, berarti kalau sekarang bisa jadi lebih. Jadi saya pikir kalau kita sudah dapat beasiswa dalam negeri, itu juga sudah sangat membantu pertama dari segi finansial, keuangan, yang kedua kita juga sudah dapat ilmu gitu loh untuk melanjutkan ke S2. Kalau mau ke luar negeri juga sama. Persiapan yang sama dilakukan pasti bahasa Inggris IELTS TOEFL-nya. Jadi saya pikir itulah jawaban saya ya. Tentukan dulu dari awal. Dan persiapannya dari semester sekarang nih, dari 2 mau ke 3 ini jangan ditunggu lama-lama ya. Iya, Bu. Oke deh, ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Bu. Iya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tengok, udah kelihatan. Jadi biasanya yang saya pelajari ini saya tambah ya, Bun. Namanya banci mikrofon, Bun. Pantang kalau dapat mikrofon nggak ngomong. Makanya itu saya bilang. Kalau saya sih Tuhan itu nggak pernah meletakkan sesuatu sama kamu yang sia-sia. Itu yang saya pelajari. Bahkan saya yang banyak ngomong ini, yang kalian lihat yang banyak ngomong, saya juga bingung kadang, unstoppable gitu, kadang-kadang nggak bisa dihentikan gitu. Nah itu kenapa saya dikasih, saya bilang sih anugerah kadang-kadang, tapi kadang lebih banyaknya bencana gitu sih, karena tadi. Tapi kenapa kan saya dikasih yang seperti ini? Zaman dulu tuh istilahnya gitu kan. Karena Tuhan itu tahu gitu, Tuhan itu tahu gitu. Karena kamu mau dijadikan apa sama Tuhan gitu. Nah, saya dulu seperti itu gitu. Saya kok kayak gini ya. Terus kemudian nanti saya dipertemukannya sih sama dulu ya awal-awalnya gitu.
saya nggak ngerti bahasa dosen. Saya dengar kata dosen itu waktu SMP gitu. Saya simpan memori dosen, dosen itu apa? Terus saya search di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian dosen adalah guru mahasiswa. Kemudian setelah itu saya endapkan itu. SMP tuh, bayangin SMP kelas 1 apa kelas 2. Nah, setelah itu saya ngikutin tren-tren anak-anak pada umumnya, pengen jadi dokter, wanna be dokter gitu kan. Lama-lama ada perjalanan nggak bisa jadi dokter. Nah, akhirnya ketemu di sini yang jadi sekolah di istilahnya mengajar di kesehatan dan akhirnya jadi dosen. Nah, kata dosen yang saya endapkan dulu memorinya waktu SMP, saya dapati, saya raih gitu. Dan ketika saya raih itu, waktu itu saya ketemu dengan teman-teman yang dosen. Nah, saya mencari pergaulan-pergaulan di mana saya mau jadi itu gitu. Makanya seperti itu. Saya mencari pergaulan di mana saya mau jadi itu supaya saya bisa menjadi seperti itu. Nah, itu. Jadi kalau kamu mau jadi apa nih? Nah, kamu sudah harus tentukan mulai dari sekarang gitu. Kamu udah mau jadi apa? Makanya kita bilang where do you go after graduation? Mau kemana kamu setelah tamat? Gitu. Tapi sebelum tamat kamu udah setting dulu dirimu. Itu yang seperti Bunda bilang. Jangan lama-lama mau ngambil kursusnya. Nantilah setelah nggak dapat kerja baru. Jangan. Karena kerja justru ketika kamu sudah punya banyak mengantongi kursus, nilai kamu jauh lebih tinggi ketika melamar dibanding orang lain. Gitu loh. Jadi jangan sampai mereka punya kesempatan untuk menolak CV-mu. Gitulah bahasanya ya Bun ya. Jadi, betul. Jadi ketika kamu punya, anak ini nih punya nilai 3,25. Masuk ini nanti yang lain nih. Lamaran, ya 3,25. Terus nanti dilihat lagi, sama nih 3,25 semua memang tamatannya. Atau jangan-jangan disetting nih 3,25. So easy to get 3,25 poinnya gitu. Terus nanti dilihatnya lagi poin selanjutnya, dia punya skill apa. Misalnya tadi itu skill bahasa Inggris gitu. Nah, kenapa sih dibilang bahasa Inggris itu nggak ada matinya? Kayak saya gitu. Saya dulu belajar bahasa Inggris dari kecil gitu, yang meskipun nggak berkali sampai sekarang, nggak sampai advance, cuma middle aja gitu. Tapi itu sangat berguna. Kenapa? Ketika betul yang Bunda bilang, saya hanya punya 500-an tupel saya. Saya dulu tes 500-an, sekitar 530-an. Gitu. Tapi dengan 500 yang itu tadi, saya bisa masuk ke banyak pelatihan, training yang gratis. Yang itu ketika bisa saya ikuti ketika saya di kuliah istilahnya menjadi dosen. Padahal saya punya sertifikat TOEFL-nya lama sekali gitu. Tapi saya cantumin aja. IELTS saya 5,5, 6 gitu. Saya cantumin aja, cuek aja. Artinya apa? Karena orang itu tahu gitu. Basic bahasa Inggris yang sudah ada itu nggak mungkin hilang, gitu ya kan Bun? Jadi ketika seseorang itu ada punya yang namanya kalau dia mau tes pertama kali itu namanya apa itu sih Bun? Tes apa yang pertama kali kita belum ada belajar gitu selain placement test? Pre-test. Pre-test. Nah, yang pre-test. Di pre-test itu adalah untuk menetapkan di mana kita itu mau didudukkan. Nah, seperti itu. Tapi di pre-test itu bisa dilihat itu seorang itu udah di mana sih. Dari situ nanti bisa tahu nih seberapa jauh dia bisa mendongkrak diri dia. Nah, jadi mulai dari sekarang gitu. Seperti yang Bunda bilang tadi. Itu kenapa kita undang adik-adik untuk bisa mengenal sedini mungkin gitu. Jadi kayak mana sih berpikirnya sedini mungkin meskipun kalian ini cuma di Poltekkes, yang adanya di Lauci, yang adanya di Erlangga, yang adanya di Pancing, tapi setahun 2 tahun kemudian Anda bisa pergi ke Inggris, ke London, ke ini. Kenapa? Karena Anda sudah mendengar kata itu. Gitu. Jadi lebih disedini mungkin Anda paham, lebih sedini juga mungkin Anda bisa prepare. Seperti itu. Oke, ada lagi. Kita masih bisa buka sesi ya, Bun? Masih jam 9. Satu lagi ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Bisa dibuka ininya? Ada yang mau bertanya? Oh iya, Yunda. Yunda mau bertanya nih. Silakan dibuka, Yunda. Iya, di-unmute. Di-unmute, Nak. Oke, silakan. Boleh bertanya apa saja ya? Apa saja? Okay. Suaranya, Nak. Suaranya. Nggak dengar. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi. Yunda ya? Perkenalkan, iya Bu. Perkenalkan nama saya Indah. Saya ingin bertanya. Apa aja sih
tips atau strategi untuk kami memudahkan mengerjakan TOEFL. Apalagi kan kalau sekarang kan di kalangan mahasiswa kan TOEFL itu udah nggak asing lagi kan di telinga kami. Terus sekarang ini kan TOEFL kan bukan berarti kan makin mudah, tapi kan soal-soalnya kan sih masih sulit, apalagi bentuk-bentuknya. Jadi gimana tipsnya untuk memudahkan kami kegiatannya? Terima kasih, Bu. Nah, pertanyaannya tadi tipsnya untuk kurang jelas tadi. Tolong diulang lagi. Tips untuk mengikuti tes TOEFL ya? Iya, Bu, Yunda? untuk memudahkan mengerjakan TOEFL-nya. Tips berhasil dalam mengerjakan TOEFL, Bun. Itu intinya. Oke. Baik. Ya. Sebenarnya TOEFL ini ujiannya itu kan yang diteskan 3 ya. Pertama structure, kedua reading, kemudian yang terakhir adalah structure, reading, dan listening. Ya, jadi ada 3 tes dari TOEFL itu. Kalau saya bilang tips dan trik mengikuti ujian, itu sebenarnya kita pertama harus tingkatkan listening. Listening kita itu kenapa kok kayaknya susah sekali gitu ya? Pertama, karena kita jarang mendengarkan orang berbicara dalam bahasa Inggris. Baik, maksudnya penutur aslinya. Kalau saya bicara bahasa Inggris mungkin semua pada ngerti, tapi kalau begitu masuk bule gitu misalnya kan, itu langsung keringat dingin. Kenapa? Pengucapannya, suaranya, itu membuat kita panik kadang-kadang. Jadi pertama, kalau kita mau meningkatkan nilai listening, biasakanlah mendengarkan sumber-sumber yang berbahasa Inggris. Sekarang kan semua bisa akses internet lewat HP malah ya. Jadi biasakan mendengar berita, mendengarkan YouTube, ya itu banyak konten-konten YouTube misalnya untuk listening. Nah, itu udah semua dalam bahasa Inggris. Itu tetap kita biasakan. Itu kalau untuk mau meningkatkan nilai listening-nya. Kedua, untuk meningkatkan nilai reading, yang pasti kita harus sering membaca teks dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya saya tanya, mungkin kapan ya terakhir baca teks bahasa Inggris terakhir kalinya? Ada yang jawab mungkin 6 bulan yang lalu, ada yang jawab mungkin setahun yang lalu waktu ngerjain disertasi atau tugas akhir misalnya. Itu jangan. Jadi biasanya saya dulu waktu mengikuti les IELTS di Inggris waktu itu di London, kita disarankan untuk sering membaca, paling tidak 2 jam dalam 1 hari kita habiskan waktu untuk membaca. Membaca apa saja dalam bahasa Inggris? Novel boleh, artikel boleh, semua koran dalam bahasa Inggris. Sekarang kan kita bisa akses lewat internet, lewat gadget kita masing-masing. Itu misalnya BBC. Coba aja nanti diklik BBC www.bbc.co.uk. Nah, di situ tuh lengkap, ada videonya, ada korannya, ada newsnya. Baca. Itu kedua. Kalau untuk meningkatkan grammar, itu mau tidak mau harus belajar grammar. Jadi punyalah buku grammar yang bagus, itu biasanya punya Anne Murphy, boleh pengarangnya Anne Murphy itu ya, misalnya. Itu pokoknya buku grammar yang memang penulisnya orang dari luar. Boleh Oxford Press, terbitan dari Universitas Oxford. Boleh dari terbitan Cambridge University Press, boleh. Tapi usahakan jangan yang lokal. Yang lokal pun kalau ada yang bagus nggak apa-apa, tapi saya nggak punya referensi kalau yang lokal apa. Tapi kalau yang untuk penulis luar negeri, buku grammarnya itu tebal-tebal biasanya. Dan kita itu belajar grammar itu nggak perlu dari halaman pertama ke halaman terakhir. Tapi yang kita lakukan waktu kita mencoba mengerjakan soal, kemudian kita merasa bagian ini aku nggak ngerti-ngerti ya, saya ngerjain soal bagian ini aja masalah, salah terus jawabannya. Nah, baliklah ke buku grammar, ambillah bagian yang bermasalah tadi. Jadi nggak perlu baca buku grammar dari awal sampai akhir, enggak. Tapi di mana keperluan kita, terus kita coba ngerjakan lagi soalnya. Dan dengan cara seperti itu, karena grammar itu seperti matematika, ada rumusannya. Dengan cara seperti itu, kita akan bisa meningkatkan nilai TOEFL kita. Begitu hari ujian, kita tes listening, diberikan ujian listening, kita sudah terbiasa mendengarkan listening, nggak panik lagi. Kemudian kalau reading, membaca, kecepatan membaca kita sudah cepat. Dan selain itu kita udah tahu, pada saat membaca, kita jangan mengartikan kata per kata. Itu tipsnya. Makanya di English House itu ada kelas khusus academic reading untuk mengajari kita bagaimana membaca cepat dan efektif dan efisien. Jadi jangan pernah kalau reading itu kata per kata diterjemahkan, hancur semuanya. Kacau deh jadinya. Oke? Jadi begitu hari ujian, kita sudah terbiasa. Dikasih ujian listening, kita sudah terbiasa mendengar hari-hari latihan listening. Dikasih ujian reading, kita juga sudah terbiasa membaca. Kecepatan membaca kita sudah cepat. Dan kita nggak mengartikan kata per kata lagi. Dan kemudian yang terakhir, grammar.
ujian grammar itu juga kita sudah tahu di mana kelemahan grammar kita, dan kita sudah selama ini mereviewnya lagi di bagian-bagian yang memang kita rasa susah. Saya pikir itulah tips dan triks untuk mengikuti ujian TOEFL dan untuk meraih nilai TOEFL yang baik. Oke. Oke Bunda, ini izin Bunda satu lagi pertanyaan dari Ya, ini Clara. Jadi nanyakan ini kalau di English House sendiri, tadi kan Bunda sudah paparkan ada kursus-kursus apa saja. Nah, kira-kira biayanya berapa ya Bunda? Seperti itu. Oh. Ini pertanyaannya. Ada pertanyaan biaya. Oke, kalau untuk biaya mungkin saya juga terus terang saya juga nggak ingat persis biayanya. Tapi kalau boleh, kalau saya tahu itu kelas TOEFL itu 1,5 untuk 22 kali pertemuan. 22 kali pertemuan itu di awal dites dulu, dikasih pretest. Oh, 20 kali pertemuan, maaf ya, 20 kali pertemuan. Biayanya 1,5 dan itu dites dulu di awal, maksudnya kita kasih pretest, jadi kita tahu dulu berapa skor awal. Kadang-kadang ada juga yang datang nggak mau pretest, nilai saya bahasa Inggris saya buruk Bu, katanya saya nggak perlu tes, kasih aja saya yang terendah, kelas terendah. Enggak, bukan itu tujuan pretest. Tujuan pretest di kita itu adalah pertama, kita mau lihat dulu nilai awal dia, nilai dasarnya. Setelah dia belajar, ada nggak peningkatan di akhir? Karena di akhir ada post test lagi. Nah, jadi kita bisa lihat, dan yang belajar juga tahu, oh aku udah belajar 20 kali pertemuan ini, ternyata di awal misalnya skornya 400, ada naik 450, kan hebat. Nah, gitu. Jadi dikasih pretest dulu, itu biaya. Kalau untuk program-program lainnya seperti academic reading, nanti bisa ya di chat ke WA kalian, nanti ada nomor. Boleh saya, kalau mau catat boleh, itu di 0852 7053, belakangnya 8000. Gampang kok ingatnya. Saya ulangi sekali lagi ya, kalau memang ada informasi yang butuh nilai harga, itu bisa di 0852 7053 8.000, itu langsung ke administrasinya di English House. Iya, itu nomornya. Oke. Tapi ingat, banyak orang kadang-kadang nggak mau les, itu ya Bu Widya, itu mahal sekali 1.500.000. Kalau bawa ke Center Point 1.500.000 udah jajan banyak, dia bilang. Kan banyak loh Bu Widya, gitu bilangnya ya. Iya. Padahal bisa kongko 15 kali, Bun. Oh, udah banyak sekali lah. Kalau dia sekali kongko 100.000. Tapi sayangnya nggak banyak yang berpikir bahwa dia les 1.500.000 itu ada investasi, sama dengan investasi emas. Investasi dia untuk dia bisa kuliah lagi S2 dengan beasiswa, katakanlah dia mungkin les TOEFL 2 kali, karena nggak cukup satu kali ambil kelas nggak sampai juga misalnya 550, dia les lagi, berarti dia menghabiskan 3 juta. Padahal kalau dia tahu nanti, kalau dia dapat, katakanlah dia dapat LPDP dalam negeri ya, LPDP dalam negeri, berarti dia juga sudah mendapat 3 juta itu hanya uang saku dia dalam 1 bulan. Iya. Ya kan, jadi uang 3 juta yang dia keluarkan untuk les TOEFL tadi itu sebenarnya nggak ada artinya sama sekali. Dia kan Bu Widya ya, atau iya, tadi benar. Yang saya paling Yunda tadi ya. Oke, ada lagi kah pertanyaannya? Ada lagi? Ada lagi Bu Nurul yang ngechat secara pribadi kepada Bu Nurul? Kalau yang chat sudah habis, sudah dibacakan semuanya. Oke, yang raise hand adakah yang raise hand? Coba saya cek dulu. Ada lagi kah? Oke. Tutup ini. Oke. Kayaknya nggak ada lagi Bunda untuk saat ini. Mungkin ada yang mau Bunda, ini kita masih ada waktu sekitar 11 menit lagi Bunda. Ya. Baik, kalau begitu ini di akhir acara di English House mau bagi-bagi hadiah nih. Tengoklah. Ada gimmicknya khusus hari ini. Nah, jadi untuk minggu praktisi adik-adik, apa istilahnya, memang sengaja kita membolehkan membunyikan merek dari atau branding yang punya dari si ownernya, supaya nanti kita punya simbiosis mutualisme. Artinya apa? Seperti ini, Bunda yang memiliki pengalaman go internasional, di-sharing ke kita. Kemudian Bunda
memiliki kesempatan untuk membawa brandingnya yang di English House. Itulah yang artinya simbiosis mutualisme. Nah, kalian memiliki kesempatan untuk belajar banyak. Karena yakinlah gitu kalau saya bilang gitu. Pelajaran-pelajaran seperti ini nggak ada di bangku kuliah. Ya kan? Benar kan? Benar, sama sekali inilah yang namanya life skill. Pelajaran-pelajaran seperti ini nggak ada di bangku kuliah. Nah, itu yang saya ingin ajarkan ke adik-adik atau membawa adik-adik untuk sebanyak-banyaknya memiliki life skill. Karena life skill atau soft skill yang lain yang Anda miliki itu akan jauh lebih banyak membantu Anda di dunia kerja dibanding nilai akademis Anda. Karena nilai akademis Anda itu banyak orang pintar. Selalu saya katakan itu Bunda, selalu saya ulangi. Orang pintar tuh banyak Bunda. Banyak sekali orang pintar. Tapi yang pintar-pintar itu sedikit. Yang pintar-pintar artinya apa? Ketika kamu punya masalah. Jadi yang menjadi basic kamu dianggap pintar, atau kamu memiliki kemampuan yang lebih, atau kamu memiliki attitude. Nah, bahasa sederhananya seperti itu sih. Kamu dianggap memiliki attitude adalah ketika kamu punya masalah, karena kamu menghadapi suatu masalah, kamu bisa menyelesaikannya tanpa menimbulkan masalah. Dan kamu bisa menyelesaikan dengan cara cepat dan efektif. Itu adalah life skill dan soft skill yang hanya bisa didapati ketika kamu banyak belajar, bertemu, ngobrol, mencari tahu, bergaul dengan orang-orang yang memiliki pengalaman-pengalaman yang mumpuni di bidangnya seperti ini. Gitu. Itu yang ingin saya kenalkan sedari dini ke adik-adik semua. Jadi jangan hanya bicaranya kuliah, lab saja, kemudian rumah, kemudian Anda setelah tamat mengaku punya IPK cum laude, tapi waktu melamar Anda nggak dipilih gitu. Atau kalah dalam wawancara kerja. Seseorang yang biasa menginterview itu, atau biasanya HRD, itu bisa tahu itu. Ini orang bagaimana? Ini orang bagaimana? Itu akan ada bedanya dia dibanding yang lainnya yang hanya sekedar punya IPK tinggi atau cum laude. Ada lagi yang mau bertanya ini? Ananda tadi. Ananda mau bertanya? Masih kita kasih kesempatan. Anda mau bertanya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oh ya, oke. Oke, Bun. Kita balikkan ke Bunda. Tadi Bunda mau ngasih apa nih kuisnya ini? Iya, kita ini mau bagi-bagi hadiah nih. Tapi untuk mendapatkan hadiah ini kita boleh dicatat dulu masing-masing ya, mungkin ya. Ada syarat-syaratnya dulu untuk mendapatkan hadiah dari The English House. Hadiah dari kami adalah pulsa. Dapat pulsa nih Bu Widya dari The English House. Masya Allah. Ya, masing-masing akan mendapatkan pulsa 100.000. Wes, banyak itu Bun. Saya boleh ikut nggak Bun? Ya, ya hostnya juga kalau mau ikut boleh ya, silakan ya. Bu Nurul tuh Bu Nurul. Pokoknya ini akan diberikan untuk 2 orang peserta hari ini ya. Jadi masing-masing dapat 100.000, totalnya 200.000. Ya kan? Oke. Pertama yang harus dibuat adalah pertama buatlah status tentang inti acara hari ini di IG, di Instagram masing-masing. Itu. Jadi saya ulangi lagi, buat status tentang inti acara hari ini ya di Instagram. Kemudian pakai hashtagnya di English House dan Poltekkes Medan. Jangan lupa syaratnya harus dipenuhi semua ini. Pakai hashtag di English House dan Poltekkes Medan hashtagnya. Di English ya, di English House ya Bun, pakai the ya, the English House ya. Nah, hashtagnya harus ada hashtag the English House sama hashtagnya Poltekkes Medan. Poltekkes Medan ya. Ya, dua hashtagnya. Jangan lupa follow Instagramnya English House juga. Itu syaratnya. Terus kemudian syarat yang kedua adalah subscribe di YouTube-nya di English House, karena di English House juga punya channel di YouTube. Nah, jadi namanya itu The English House Indonesia. Jangan salah, banyak English House Kanada, English House Australia, tapi yang di subscribe ini The English House Indonesia, itu kami. Sudah? Kemudian di-like dan diberikan komen. Like, komen. Sudah jelas ya? Jadi boleh diulangi sekali lagi, Bun? Boleh. Jadi
Karena banyak ini instruksinya ternyata. Banyak instruksinya ya. Iya, Bunda. Saya aja takut nggak, itemnya takut terlewat ini. Tapi Baik, lumayan tuh 100.000. Oke, silakan Iya, Bu. didengarkan lagi. Nih buat mahasiswa, saya senang nih kalau sama mahasiswa, saya senang sekali. Jadi pertama, buatlah status tentang inti acara hari ini di Instagram. Buat status ya di Instagram. Pakai hashtagnya The English House dan Poltekkes Medan. Sudah, kemudian jangan lupa follow Instagram English House. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah subscribe di YouTube The English House Indonesia. Subscribe di channel tersebut, The English House Indonesia, kemudian di like dan kasihkan komen. Itu saja syaratnya. Kami tunggu sampai sore hari ini pukul 6 sore. Ya. Ayo Bu Nurul, ayo Bu Nurul, kita berkompetisi habis ini Bu Nurul. Iya. 2 status terbaik akan mendapatkan pulsa dari The English House masing-masing Rp100.000. Jadi total hadiah hari ini adalah Rp200.000 dari The English House Medan. Masya Allah. Nah, ya, lumayan kan dapat pulsa, bisa browsing beasiswa lah pokoknya. Dan bisa ngikutin istilahnya isi kuota internet untuk ngikuti Zoom meeting kajian dakwah. Begitu kan Bu Nurul selanjutnya. Ikut promosi juga kita ini Bun, nggak kalah. Ada satu lagi nih pertanyaan dari Rina Mardia. Alhamdulillah nih Bun, boleh silakan. 30 tapi antusias semua mereka. Jadi kayaknya hari ini benar-benar ini kita. Nah, Rina Mardia silakan. Rina. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Wah. Ini saya sebenarnya alumni dari Farmasi Poltekkes dan kebetulan saya juga lagi nyambung S1. Suaranya keterima kecil, maaf ya. Suaranya Bunda. Ini sudah jelas Bunda? Belum. Kurang kuat. Coba di volumenya. Halo? Ya, begitu ya. Baik. Kebetulan saya ini alumni dari Farmasi Poltekkes, Bunda. Oke, ya. Dan kebetulan saya juga sudah mau menyelesaikan S1 saya di Bandung. Dan yang ingin saya tanyakan itu saya ada rencana mau nyambung ke S2. Nah, yang mau saya tanyakan itu, manakah sebaiknya yang harus dilakukan? Apakah mendaftar beasiswa terlebih dahulu atau mendapatkan LOA dulu? Karena saya pernah dengar LOA itu wajib ada ya, Bun ya? Oke, baik. Ini pertanyaannya sangat umum kami terima di English House. Baiknya kalau mau lamar S2, lamar beasiswa dulu atau lamar ke kampusnya dulu. Itu seperti ayam dan telur gitu ya kan? Ya. Tapi boleh saya sampaikan pengalaman kami, di sini saya sendiri, itu harus dilakukan berbarengan. Itu dari pengalaman saya sendiri melamar beasiswa dan untuk sekolah di luar negeri. Lakukanlah kedua hal itu secara berbarengan. Kenapa? Pertama, mencari universitas yang punya jurusan yang kita inginkan, itu juga makan waktu. Kita harus browsing. Pertama kita tentukan negaranya dulu. Kemudian dari negaranya kita tentukan juga kampus mana yang punya jurusan yang kita miliki. Karena nggak semua universitas memiliki jurusan yang kita mau. Oke? Jadi sambil itu dilakukan, teruslah kalau mau S2 itu kita nggak perlu cari supervisor biasanya. Kalau untuk S3 kita harus cari supervisor. Kemudian sambil mencari beasiswa. Oke, saya mau lamar beasiswa LPDP misalnya kan. Tapi jangan hanya ditutup kemungkinan untuk LPDP saja. Nah, nggak ada salahnya kita mencoba semua beasiswa ya. Seperti yang saya tadi di slide saya, mulai dari LPDP, boleh. Australia Award, boleh. Evening, oke. Persiapkan itu semua, dilamar semuanya, sambil proses mencari LOA tadi. Nah, nanti itu kan beasiswa itu ada batas waktu. Ya, mungkin gini Bu. Lamaran. Ya. Afwan agak di LOA itu apa? Adik-adik yang lain belum tahu nih mungkin Bu. Gimana, Wid? LOE-nya juga tolong di ini. Baik. Oh ya, karena tadi kan
ini kan orang-orang pemburu beasiswa nih yang tahu LOP ini. Ya. Kalau adik-adik yang lain kan nggak tahu nih, Bun. Oke, baik. Saya kebablasan, maaf. LOA itu ada letter of acceptance. Surat penerimaan kita di satu kampus. Jadi kalau kita sudah melamar ke Universitas A misalnya di negara A, itu kalau kita keterima di jurusan itu, dia akan memberikan surat kepada kita bahwa kita sudah diterima di universitas tersebut dan akan memulai kuliah di bulan dan tahun tertentu. Itu disebutkan di dalam LOA itu, ya, letter of acceptance, surat penerimaan. Nah, mencari LOA ini teruslah mencari, jangan ditutup kemungkinan hanya dari satu universitas saja. Itu pesan saya. Lamarlah sebanyak-banyaknya universitas yang memiliki jurusan yang kita inginkan. Sambil kita mempersiapkan bahasa Inggris kita, terutama IELTS dan TOEFL. Sambil juga mencari beasiswa yang buka dan tahu kapan deadline-nya dan apa dokumen yang diminta. Itu wajib. Terus, mana duluan, tiga-tiga dikerjakan. Mana yang dapat duluan? Mungkin beasiswa bilang bahwa kita dipanggil untuk interview misalnya, dan kita harus menyiapkan beberapa dokumen. Ternyata pada saat kita dipanggil interview, kita sudah dapat satu LOA dari satu universitas. Itu kita lampirkan, walaupun biasanya beasiswa ini nggak meminta, tapi itu lampirkan saja. Kenapa? Logikanya begini, misalnya saya yang punya dana nih, saya yang punya uang. Oke, kamu itu saya panggil, kamu itu datang ke saya mau kuliah, boleh, mau kuliah di mana? Belum tahu. Kalau seandainya orang datang ke saya minta uang, mau kuliah, tapi nggak tahu kuliah di mana, saya ragu-ragu ngasihnya. Ini nanti kalau saya kasih uang, dia beneran kuliah nggak? Bisa paham? Nah, jadi pada saat melamar beasiswa, tetapi kita sudah punya LOA yang kita miliki, yang dikasih oleh universitas tertentu, itu akan menguatkan si pemberi beasiswa untuk menjatuhkan pilihannya kepada kita. Dan dia yakin bahwa hari ini adalah saya memberikan beasiswa ke orang yang tepat. Tapi LOA saja nggak cukup, gitu kan? Pada saat kita melamar beasiswa itu, nanti ada lagi yang diminta. Apa sih yang mau kamu pelajari? Waktu saya interview dulu, dia tanya begini, kenapa kamu pilih jurusan ini? Dan kenapa kamu pilih universitas ini? Itu salah satu dalam interview beasiswa, itu pertanyaan wajib. Kita harus meyakinkan pemberi beasiswa itu, kenapa kita memilih jurusan itu. Jadi misalnya kita bisa saja sebut bahwa jurusan ini dibutuhkan di universitas saya bekerja, atau saya belum bekerja misalnya, di Indonesia masih banyak membutuhkan universitas ini, ilmu yang saya akan pelajari ini. Kenapa saya memilih Inggris misalnya? Maka sebutlah, jangan karena bilang saya mau jalan-jalan, misalnya mau nengok-nengok ke Chelsea. No, tapi bilanglah di universitas yang saya lamar ini, di situ supervisornya ataupun kampus tersebut memiliki banyak penelitian ataupun publikasi yang menyangkut ke penelitian yang akan saya lakukan nanti. Jadi saya yakin saya akan mendapat fasilitas yang baik dan tepat untuk menjalankan penelitian saya nantinya. Jadi ingat, semua persiapan tadi, LOA dulu atau beasiswa dulu, sekaligus dicari. Ya, jadi jangan hanya terfokus ke LOA, nanti udah dapat LOA kan ada batas waktunya, tapi beasiswanya belum tahu lagi, tapi lakukanlah secara berbarengan. Itu pengalaman saya pribadi. Ya, persiapan bahasa Inggris, IELTS atau TOEFL, mencari universitas dan mencari beasiswa, dilakukan secara berbarengan. Mana-mana yang keluar duluan, mana-mana yang dapat duluan sudah di tangan kita. Oke, Bu Widya, kayaknya itu aja. Baik, alhamdulillah ini sudah waktunya, dan kalau boleh dirangkum, ini saya nggak ada perangkuman ini karena panjang sekali. Tapi yang pasti begini, mau kemana kamu setelah tamat? Ya, jadi kamu yang harus tentukan sedini mungkin, secepat mungkin, dan bertindak mulai dari saat ini. Kenapa? Karena kamu istilahnya gini, sekarang ini dunia nggak ada batasnya gitu. Mau ke Malaysia, mau kemana, semua kita sudah banyak menemukan orang-orang Indonesia, dan orang-orang Malaysia berada di Indonesia, itulah yang artinya sudah secara global. Jadi jangan lagi berpikir bahwa satu-satunya tujuan hidup, apa istilahnya, kerja saya adalah PNS, seperti Bunda bilang tadi. PNS itu hanya once in a million, gitu, satu di antara sejuta, dan kamu perlu luar biasa bertarung di situ. Kemudian, dan jujur saja karena saya sudah berada di situ, itu saya luar biasa bertarungnya.
apalagi yang mau kita dapati adalah level yang cukup tinggi gitu. Dan untuk gajinya jangan ditanya ya, sama juga luar biasa, luar binasa kadang-kadang malah. Nah, tapi kalau kamu berpikirnya secara global, kayaknya saya istilahnya kok ngapain ya, kok cuma PNS aja atau hanya yang swasta. Sementara saya ini yakin kalau saya bisa mampu bersaing di luar di dunia luar. Silakan ya, itu malah yang kita kursu dari sekarang gitu. Jangan hanya berpikir aku mau pulang kampung terus jadi tenaga sutradara, itu juga baik, tapi lebih bagus aku mau pergi melalang buana untuk mendapatkan, ya begitu kan Bun, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yang nanti mungkin aku bisa sharing lagi. Nah itu ya, selalu ancamkan di dalam diri kalian, ketika kalian menjadi seseorang, ketika kalian menjadi sesuatu, saya mau sharing. Nah itu yang dilakukan oleh Bunda. Nah itu yang sedang kami lakukan juga. Jangan hanya kamu pintar untuk dirimu saja, jangan kamu sukses untuk dirimu saja. Karena yang sebaik-baik umat adalah yang dia bermanfaat untuk orang lain. Oke? Dan jangan lupa nanti kalau mau dapat pulsanya, dibuat status di IG, kemudian tulis hashtagnya di English House dan Poltekkes Medan, kemudian lanjutkan dengan follow Instagramnya, dan subscribe di English House Indonesia YouTube tadi kan Bun? Kemudian betul. Like dan komen. Kalau saya sih udah ikut semua ini, jadi jangan mau kalah sama saya. Kemudian Bu Nurul tadi udah dicatat kan Bu Nurul, syarat-syarat apa yang untuk bisa dilakukan untuk bisa beasiswa. Nah nanti bisa juga Bunda ini atau dihubungi di mana tadi 085270538000. Nanti akan bertemu. Itu nanti kamu lihat aja di ininya di layar chatnya sudah kami share semuanya, adik-adik. Nanti kamu bisa berhubungan dengan adminnya, dan adminnya juga ramah banget, saya kenal itu. Mbak Dewi, nanti dia bisa memberikan menjawab pertanyaan kamu, bisa sampai jam 6 sore itu. Oke, kita akhiri hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Mudah-mudahan yang hari ini kami share bermanfaat untuk adik-adik semua dan terutama untuk kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih Bunda karena telah menjadi narasumber kami. Terima kasih buat semuanya juga. Iya, baiklah. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama.